Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan untuk materi tentang distosia pada passenger, tentang kembar ya atau gemeli. Oke, selanjutnya yang akan saya bahas adalah tentang kembar siam. Ya, pasti ini sudah tidak bingung lagi karena sudah yang namanya kembar siam itu sudah banyak juga contohnya ya. Jadi kembar siam ini adalah kembar identik yang masih memiliki bagian tubuh yang terhubung. Nah, kondisi ini 3 kali lebih sering terjadi pada bayi perempuan dibandingkan pada bayi laki-laki. Ya, jadi kembar siam ini dia lebih ke kembar identik. Ya, jadi kan saya sudah menjelaskan tentang adanya kembar identik dan kembar tidak identik. Nah, kasus kembar siam ini sering terjadi pada kembar identik. Nah, lagi ada juga yang biasanya menyebutkan kembar melekat atau double monster, yaitu keadaan di mana terdapat perlekatan antara dua janin pada kehamilan kembar. Nah, untuk diagnosis dari janin kembar siam ini sebenarnya sulit dideteksi saat kehamilan karena macam-macamnya banyak sekali. Kadang masih teraba seperti janin tunggal seperti itu. Tapi biasanya untuk ukuran uterusnya tetap biasanya agak seringnya adalah lebih besar dari usia kehamilan. Nah, terus untuk mendiagnosis lebih jelasnya lagi biasanya dengan pemeriksaan USG. Jenis-jenis kembar siam. Nah, pada jenis yang pertama biasanya salah satu janin tidak lengkap dan lebih kecil, sehingga seolah-olah merupakan parasit pada yang lain. Jadi karena mungkin untuk pembelahannya waktu setelah fertilisasi, jadi pembelahannya ini tidak sempurna biasanya kalau pada janin kembar siam ini. Ya, sehingga kadang ada salah satu janin yang dia tidak lengkap. Jadi malah bisa menjadi parasit untuk janin yang lain. Lalu terjadi penyatuan secara longitudinal dan juga atau lateral. Contohnya ada kraniopagus. Ini biasanya kepala dengan kepala. Kraniopagus itu biasanya kembar siam terjadi kepala dengan kepala. Ya, banyak gambarnya kalau mau browsing. Lalu ada pipopagus. Ya, ini kembar siam yang terjadi penyatuan antara panggul satu dengan panggul yang lain, jadi di daerah panggul. Lalu ada torakopagus, ini penyatuan pada dada, ini juga sering terjadi. Dan juga omphalopagus, ini penyatuan pada perut. Dan dicephalus, yaitu satu badan dengan dua kepala. Nah, ini juga ada kasusnya. Atau syncephalus, ini dua badan dan satu kepala. Ya, jadi badannya ada dua, tapi kepalanya hanya ada satu. Untuk proses persalinannya sendiri, sudah jelas, tidak bisa untuk melahirkan secara normal atau melihat jenis kembar siamnya. Ya, tapi kalau kembar siam yang memang utuh, ya terjadi seperti tadi macam-macam yang saya jelaskan, ini biasanya akan terjadi persalinan macet, ya. Dan kelahirannya ini biasanya prematur, sama seperti kasus gemeli. Gemeli juga sebenarnya itu untuk proses persalinannya sering terjadi prematur. Lalu kelahiran janin kembar siam, bila salah satu janin berukuran lebih kecil, ini biasanya tidak ditemukan kesukaran. Ya, yang susah itu apabila ukurannya itu sama. Nah, tindakan yang aman untuk kelahiran janin kembar siam ini memang yang dipilihkan adalah SC. Oke, itu mengenai kembar siam. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang distosia passage. Ya, kalau kemarin saya sudah menjelaskan tentang distosia passage yang jalan lahir lunak, sekarang saya akan menjelaskan tentang distosia passage yang distosia karena jalan lahir keras, ya. Nah, kita akan bahas jenis-jenis panggul terlebih dahulu.
Ya, jadi ini juga sudah pernah saya jelaskan sebelumnya ya. Jadi ada jenis panggul ginekoid, antropoid, android, dan platypeloid. Nah, untuk yang normal, paling normal jenis panggul pada perempuan itu adalah yang ginekoid, di mana PAP atau pintu atas panggul itu bundar atau dengan diameter transversa yang lebih panjang sedikit daripada diameter anteroposterior. Dan dengan pintu tengah panggul dan pintu bawah panggul ini cukup luas. Itu yang jalan lahir yang paling normal. Ya, untuk yang lainnya ini biasanya akan sangat berpengaruh pada persalinan. Ya, bisa menyebabkan distosia kalau untuk yang jenis panggul yang lainnya. Macam-macam distosia karena jalan lahir. Ya, ini yang pertama ada karena panggul sempit atau CPD. Ya, sebenarnya untuk CPD atau panggul sempit itu bukan atau ya, artinya itu sebenarnya dua hal yang berbeda. Ya, belum tentu panggul sempit CPD ya. Dan kalau panggul sempit itu pasti CPD, kalau CPD itu belum tentu panggul sempit. Ya, kita akan bahas keduanya nanti supaya lebih jelas lagi. Nah, untuk mengetahui dari panggul sempit atau terjadinya CPD ini, kita harus melakukan beberapa pengukuran. Tapi sebenarnya juga tidak melulu pengukuran panggul luar yang biasa kita lakukan itu tidak bisa untuk terus mendiagnosa itu bisa itu pasti panggul sempit, seperti itu tidak bisa kalau hanya dengan melakukan pengukuran panggul luar, walaupun itu menjadi salah satu cara kita untuk mendeteksi secara dini, tapi harus ada pemeriksaan pengukuran panggul yang lainnya. Nah, untuk faktor yang tidak kalah penting dalam persalinan adalah hubungan antara panggul dengan ukuran kepala janin. Ini yang tadi saya jelaskan mengenai CPD. Ya, kalau CPD, karena CPD itu terjadi apabila terjadi disproporsi antara sefalo dan pelvic. Ya, jadi terjadi ketidaksesuaian antara panggul dan kepala janin. Lalu untuk mengetahui apakah ada CPD pada kehamilan atau tidak, pada kehamilan tua biasanya akan dilakukan yang namanya metode Osborne test, yaitu satu tangan menekan kepala janin dari atas ke arah rongga panggul, jadi seperti agak didorong dari bagian fundus ya. Nah, sedangkan tangan yang lain ini diletakkan pada bagian kepala. Letakkan pada bagian kepala. Ya. Untuk menentukan apakah bagian ini menonjol di atas simfisis atau tidak. Ya, jadi apabila ada penonjolan di atas simfisis saat kita lakukan dorong, berarti kemungkinan itu terjadi CPD. Selanjutnya adalah tentang kesempitan PAP. Ya. Selain panggul sempit secara keseluruhan, kesempitan PAP juga biasa menjadi penyebab distosia passage. Ya. PAP dianggap sempit apabila conjugata vera ini kurang dari 10 cm atau diameter transversanya kurang dari 12 cm. Pada panggul sempit, kemungkinan besar kepala tertahan oleh PAP. Ya, sehingga serviks uteri ini kurang mengalami penekanan pada kepala, sehingga pembukaannya lamban. Ya, bisa juga ini disebabkan karena inersia uteri. Masih ingat ya inersia uteri ya? Ya, jadi lemahnya disc itu. Lalu kesempitan PAP ini juga biasanya akan mengakibatkan KPA atau ketuban pecah awal ya, saat pembukaan masih kecil, ketuban sudah pecah, itu namanya KPA. Nah, terus kesempitan dari PAP ini juga bisa mengakibatkan prolapsus funiculi atau tali pusat yang menumbung. Tali pusatnya keluar lebih dulu dibandingkan bagian tubuh yang lainnya, karena itu berbahaya.
ini untuk ukuran-ukuran pintu atas panggul ya, yang normal ya, untuk anteroposterior segini, diameter transversalnya segini, dan diameter untuk oblikualnya tuh. Selanjutnya adalah membahas penyebab dari dystocia passage. Yang selanjutnya adalah kesempitan pintu tengah panggul atau PTP. Nah, dikatakan pintu tengah panggul ini sempit apabila terjadi kesempitan di bagian tengah. Jika sakrum melengkung sempurna dan spina ischiadica tidak menonjol ke dalam, dapat diharapkan bahwa panggul tengah ini normal. Mungkin sudah pernah saya jelaskan pada mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan ya. Untuk ukuran terpenting hanya bisa ditetapkan secara pasti dengan pelvimetri ya, yaitu distansia interspinarumnya. Apabila ukuran ini kurang dari 9,5 cm, kita perlu waspada akan terjadi kesulitan dalam persalinan. Nah, pada kesempitan PTP ini biasanya akan lebih sering ditemukan kasus POPP. Masih ingat ya POPP? Posterior occiput. Oke, nanti kita buka lagi untuk yang pengertian POPP. Nih, pintu tengah panggul. Oke. Jadi POPP itu adalah posisio occipito posterior persistent ya. Yang selanjutnya adalah kesempitan pintu bawah panggul. Untuk kesempitan pintu bawah panggul ini terdiri atas segitiga depan dan belakang yang mempunyai dasar sama kalau PBP, yaitu distansia tuberum. Apabila ukuran ini lebih kecil daripada biasa, maka sudut arcus pubis mengecil pula. Dan dengan diameter sagittalis posterior yang cukup panjang, persalinan per vaginam dapat dilaksanakan. Untuk prognosisnya, bahaya bagi ibu ini biasanya akan terjadi partes lama dengan KPA, bisa terjadi ruptur uteri iminen, dan juga bisa terjadi beberapa fistula karena akibat dari tekanan kepala janin dan tulang panggul. Kalau bahaya bagi janinnya itu sendiri adalah kematian perinatal dan infeksi intrapartum karena partes lama. Dan juga bisa terjadi prolapsus funiculi seperti tadi ya, dan juga molase pada kepala janin itu akan sering terjadi ya, tumpang tindih kepala, karena memang itulah gunanya molase itu. Kalau terjadi molase, kita memeriksa kok terjadi molase, kita bisa mencurigai adanya kesempitan pada bagian panggul. Untuk penanganannya kalau sudah seperti itu adalah SC atau simfisiotomi, ini apabila terdapat infeksi intrapartum berat, dan kraniotomi, ini apabila janin mati. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan tentang dystocia. Nanti kita ketemu lagi di materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.